Rustin. Eh, Amin. saya mengucapkan terima kasih sama Bu Selvi. Hari ini, Haleluya. Bu, hari ini Ya, temanya, walaupun saya di dalam lembaga kelaman, tapi saya merasakan hari ini sukacita. Luar biasa. amin. Luar biasa. Puji Tuhan. Sudah Bu Rustin? Benar. Mantap. Ya. Pada pagi hari ini saya melihat juga ada yang baru. Bu Berta sudah beberapa kali masuk. Ini Ibu Esther. Apa Ibu Esther yang biasa? Karena namanya sekarang Ibu Esther Yulianti. Baru ya? Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Salam kenal Bu Esther. Salam kenal semuanya. Saya Ibu Esther dari GPSDI Sumpiu, Banyumas. Oh, Salam kenal Bu Esther. salam kenal Bu Esther. Saya baru pertama kali masuk, Bu. Terima kasih. Ya, terima Terlambat. kasih Bu Esther. Bu Esther dapat link kami dari link Dari ini, Pak Benyamin Luki. Oh, terima kasih. Terima kasih Pak Benyamin. Bisa masuk lagi ya Bu Esther. Ya. Ya, kemudian ada juga tadi saya baca juga ada yang baru namanya Ngowan LA. Nah, ini juga saya lihat baru. Selamat datang juga di MGC Morning Prayer. Kita Kiranya sama ya tiap hari. menjadi berkat. Ya, MGC Morning Prayer Amin. ini adalah persekutuan doa setiap pagi jam 5 sampai jam 6.30, Senin sampai Sabtu. Dan Shalom keunikan Indra. dari MGC Morning Prayer ini Shalom adalah Sambat. kita dari antar denominasi, antar Ya, gereja, dan antar wilayah bahkan negara. luar biasa. Gitu. Ada beberapa yang dari Sydney, kemudian ada Ibu Metatong dari Shanghai. Gitu. Kita Dan Senin sampai Sabtu ya Bu Lina ya, ya. Senin sampai Sabtu. Biasanya kita buka linknya 4.30 itu untuk pujian dan penyembahan. Ya, Di hari Minggu, persekutuan doanya mulai jam 5 pagi. hari Begitu. Minggu ada onsite Bapak Ibu jam 2 sore ya di Mega Kuningan Gedung DX lantai 8. Silakan join kalau yang belum punya gereja tetap. Kita bukan gereja tapi komunitas ya teman-teman dari berbagai gereja manapun berkumpul bersatu. Puji Tuhan. Ya, jadi kalau yang tinggalnya sekitaran Jakarta bisa bergabung setiap minggu untuk onsite di S Mega Kuningan lantai 8 jam 2 siang. Gedung Dan DX. ini bukan gereja, karena kita tidak membangun gereja dalam arti gereja ya, tetapi kita adalah komunitas. Karena itu kita paginya bisa ikut pelayanan dimanapun di gereja kita. Ya. Setelah itu yang sempat silakan hadir untuk onsite untuk sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, pada saat ini ada Ibu Peranika yang sudah resen. Silakan Bu Peranika. Shalom semuanya. Shalom. Terima kasih Bu Lina. Terima kasih Bu Selvi yang sudah Ya, membagikan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini berkobar-kobar ya. Semangat di dalam melayani bendera Tuhan. gitu. Ya, saya sangat diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan. Saya mengambil ada beberapa ayat yang menjadi pedoman saya di dalam saya menghadapi proses dari Tuhan. Yang saya ambil ini dalam Amsal 3 ayat yang 6 sampai ayat yang ke-8, terus dari Roma 5 ayat yang ke-3 sampai ayat yang Oke. ke-5. Ya. Jadi di dalam proses yang Tuhan lakukan kepada diri saya secara pribadi, saya melihat dalam setiap pelayanan medis saya, Tuhan itu bekerja dan Tuhan menunjukkan mujizatnya selalu. Jadi kalau saya mengingat setiap apa yang Tuhan lakukan di dalam pekerjaan saya, kalau saya seorang penulis, itu dalam
dalam kurun waktu mulai saya bekerja dari pagi sampai malam, itu bisa berapa lembar kalau saya rajin menulis ya. Saya melihat bahwa memang benar apa yang dikatakan di firman ini, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan Ya. tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Memang Yes. benar seperti yang difirmankan ini, saya melihat bahwa ketika saya dalam terapi pasien, saya selalu memulainya dengan terapi komunikasi. Dan di beberapa kasus itu saya temukan pasien itu bermasalah dari hatinya, yaitu Ya. mengalami suatu kepahitan. Jadi dari situ saya belajar selama kurang lebih saya hampir 30 tahun melayani pasien, saya melihat bahwa bukan kekuatan dari obat untuk Ya. menyembuhkan seorang pasien, tapi ketika kita bisa mengetahui apa permasalahan di dalam hati pasien ini, maka obat itu yang akan membantu kita untuk Ya. dalam penyembuhan. Makanya sebelum saya memulai pengobatan, saya terapi ngobrol dulu. Ngobrol dalam arti saya ingin tahu kenapa dia sampai sakit. Karena banyak kan penyakit di Ya. dalam diri manusia itu datangnya itu karena hatinya kurang beres, perasaannya kurang beres. Seperti Ya. contohnya sakit mah. Jadi walaupun puluhan juta harga obat, kalau hatinya itu belum beres, itu tidak akan berfungsi. Ya. Makanya selalu saya bukan seorang telepati, tapi saya dalam melakukan pekerjaan saya itu selalu saya lihat Tuhan itu baik. Tuhan itu Amin. selalu memberikan kepada saya pengertian yang tadinya saya tidak mengerti bahwa suara yang datang dalam hati saya itu suara Tuhan. Jadi ketika saya bisa membereskan pasien itu, saya melihat bahwa beberapa hari kemudian pasien itu mendapatkan kesembuhan dan dia kalau dia ada bertemu lagi dengan saya, dia bilang begini, Bu, kami heran ya, obatnya sama. Tapi kenapa kalau kami berobat dengan yang lain, kami tidak sembuh. Tapi kalau dengan ibu kami berobat baru minum 1-2 butir obat udah sembuh katanya gitu. Jadi Haleluya. saya dari setiap pasien yang saya dengar itu bukan 1-2 kali, enggak, udah sering. Jadi saya berpikir, oh ini ya Tuhan, yang Tuhan mau dalam diri saya. Saya Tuhan proses, saya Tuhan perhadapkan dengan berbagai persoalan, dengan berbagai pergumulan, supaya saya tahu bagaimana mengatasi apa yang orang hadapi juga. Dan saya satu firman Tuhan yang selalu terngiang-ngiang di dalam diri saya, di dalam saya mengobati orang itu adalah yang seperti pujian. Hati yang Amin. gembira adalah obat. Yang Itu yang manjur. selalu saya ingat. Jadi ketika saya, walaupun saya menghadapi orang yang datang ke klinik saya yang sudah mengecewakan saya, yang sudah membuat hal yang tidak benar, tapi saya berusaha jangan marah. Amin. Karena Amin. kalau hati saya tidak beres menghadapi pasien yang datang ke klinik saya, dia habis melakukan ini sama saya, itu ibu udah saya perhatikan itu tidak sembuh. jadi saya belajar. Jadi kedongkolan dalam diri saya pernah itu kejadian. Kau kemarin kau udah nyakiti hatiku. Kau datang ke sini berobat dengan aku. Terus ketika komunikasi dia ngomong dia sudah berobat ke sini, terus dia sudah berobat ke sini. Dalam hati saya, ini kesempatan aku untuk balas dendam.
Jadi itu saya memang Diracun, Bu. benar-benar Tuhan tegur saya. Jadi padahal pengobatannya sudah tepat, sudah saya lakukan seperti yang lain, tapi karena kedongkolan hatiku, karena hatiku masih menyimpan rasa sakit sama pasien itu, memang benar-benar tidak ada ini sembuh. Akhirnya sore datang lagi dia, terus dia bilang, Bu, nggak ada mampan obatnya, gitu kan. Jadi Ya. saya tinggal dulu, pasiennya duduk di ruang pengobatan saya Ya. pergi ke kamar. Saya pergi ke kamar, saya minta ampun sama Tuhan, terus saya berdoa, saya bilang, Tuhan ampuni saya. Mungkin tadi pagi saya dengan kedongkolan karena hati saya sakit, karena dia sudah menyakiti hati saya melakukan terapi tidak benar-benar dengan hati tulus. Saya pergi menghampiri dia, saya kembali mengganti obatnya, tapi isi obat masih sama, hanya namanya aja, nama obatnya aja saya ini. Jadi dia saya obatin Ya. dengan tersenyum. Nah, itulah pengalaman hidup yang selalu membuat saya teringat akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Rosti Amin. tadi. Terima kasih, puji nama Tuhan. Amin. Mantap. Ya, Ya. terima kasih Bu Veronica. Ya, ini ada pertanyaan dari chat ya, dari Philadelphia. Apakah bisa mau bicara langsung atau perlu saya bacakan? Mana ini ada Philadelphia soalnya, tapi saya nggak lihat. Shalom, Ibu Oh, Pendeta, maaf. Ibu Cindy aja, Bu, kalau gitu. Oh, Bu Cindy. Silakan, Bu Bu. Cindy, apa kabar? Sudah lama kita tidak bertemu, Bu Cindy. Di Iya, chat Ibu Edi. shalom. Shalom. Shalom Bu Cindy. Shalom Silakan Bu semuanya. Cindy. Kangen Selamat pagi. ini. Ya, Bu. Tadi, silakan. kenapa? Ngomong apa tadi? Saya Cindy tadi mau lagi bicara. ngomong sama mertua. Jadi nggak dengar. Ya. Ibu Cindy mau bicara. Udah lama nih nggak ketemu Bu Cindy soalnya di Zoom. Kemana saja. Oh iya, biasanya kerja. Ini karena ada Oh, temen datang dari Indo, itu Ibu Eva yang dari PSBB. Jadi saya pikir ambil one day off. Kadang-kadang kita kerja terus juga tiap hari. Kayaknya waktu untuk kita tuh nggak ada ya. betul, Orang mah turis dari Indonesia betul. ke Sydney, kita yang dari di Sydney nggak kemana-mana. Oh, lagi dikunjungi Bu Cindy. Wah, luar Ya, biasa. Senang dong dikunjungi Biasa, ya Bu Eva. sama Ibu Shalom, Bu Eva. Eva. Shalom. Cindy loh. ya. PSBB, ye. Oh ya. Oh, PSBB ini Bu Eva ya. Mau ketemu. Shalom. Ya. Mau ketemu. Ketemu Bu Cindy ntar nih mau janjian di pantai. Wow, Iya, Ayo, tumben salam aku nggak bisa kenal. gabung. ada Ibu PSBB Ya. ya. Luar biasa Bu Eva. Lagi di Sydney. Besok mau Ya. ketemu Pastor Sil. Asik. Sip, Besok benar. sama aku, hari ini sama Cindy. Oh ya. Iya. Hari ini aku nggak bisa gabung. Ya, ini udah terang nih, kan Bu Cindy udah bisa ke pantai tuh. Oh, iya. Oh, Puji Tuhan. selamat menikmati kebersamaan Ibu Cindy dan juga Ibu Eva. Oh ya, ada Ya. Pak Samuel Indra nih saya lihat Selamat serius bergabung ya Bu banget. Ini buat Eva. teman-temannya. Terima Ya, Halo. Enjoy di Sydney. silakan Halo. Pak Kak Indra. Indra, silakan Kak Indra. Saya bingung mau nanya apa ya. Bu Silvi, apa kabarnya Bu Silvi? Bu Luar Cindy. biasa. Biasa. Puji Tuhan. Ya, saya mau kesaksian aja, mau sharing aja. Ya. Kan saya udah ikut MGC kan udah 4 kali ya, bener ya, Ferry ya? Amin. Ya, Ya, betul. puji Tuhan. Ya, saya selalu bawa dalam doa MGC supaya kita semakin berkembang. Karena kita berpikir bahwa saya berpikir bahwa MGC itu adalah untuk mengikatkan kita sesama saudari dalam Tuhan, tanpa Amin. memandang dari gereja mana. Nah, Iya. karena yang membuat kita bertumbuh bukan gereja, tetapi iman kita kepada firman Tuhan dan kepada Roh Kudus. Amin. Kita Amin. bertumbuh. Nah, waktu itu saya berdoa doa subuh. Waktu subuh saya doa, terus tiba-tiba mata saya berat sekali, saya ngantuk banget. Terus saya baca firman, saya ngantuk, saya tidur. Nah, waktu tidur tuh saya mimpi Bu Silvi, saya mimpi
Nah, tapi antara mimpi sama enggak saya nggak tahu. Tapi saya ada seseorang, 2 orang tuh nuangin saya minyak. Jadi dia bawa botol. Botol itu saya nggak tahu, tapi di dalam mimpi saya tahu botol itu mahal sekali. Botol minyak itu mahal sekali. Banyak berbotol-botol. Terus saya tanya, ini untuk apa semuanya ini? Ya untuk nyiram kamu katanya. Jadi dari pas saya dituangin botol banyak. Sampai saya berasa sampai saya bangun tuh masuk ke dalam mulut saya, minyak itu masuk ke dalam mulut. Kok rasanya seperti anggur tapi seperti zaitun juga gitu loh. Saya bangun terus saya bilang sama istri saya, kamu nyium nggak saya bawa apa badan saya? Jadi saya lihat, oh, saya bilang, oh, jadi di MGC itu kita boleh merasakan hadirat Tuhan, boleh merasakan Luar urapan itu biasa. nyata, Bu Silvi ya, Amin. Kairi ya, Amin. bahwa kita tidak hanya berteori, benar, Bu Silvi, kita tidak Ya, hanya berteori, tapi kita ya. merasakan. Sampai saya ke bawah mimpi bagaimana Roh Kudus itu mengurapi dengan minyaknya yang luar Amin. biasa. Luar Dan biasa. saya bilang dalam mimpi itu, ini mahal sekali botol di botol-botol kaca itu kelihatan minyaknya bening, bening sekali, putih, sampai tidak ada ininya. Tapi wangi sekali. Tapi Luar kalau biasa. dikecap lidah itu seperti rasa anggur, seperti anggur. Nah Wow. terus, saya bangun, terus saya bilang begini, Tuhan, saya mau tidak hanya beberapa orang yang diurapi dengan minyak, tetapi semua anggota MGC diurapi dengan minyak, supaya boleh Amin. merasakan bahwa sungguh ibadah MGC itu berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan mau Amin. memulihkan kita lewat MGC. Itu aja sih. Tuhan berkati. Amin. Luar biasa. Sangat luar biasa. Esther. Itu luar biasa. Kak Indra, Polina, Pak Samuel Indra, kenapa saya panggil kakak? Karena ini sekolah minggu yang luar biasa ini, guru. Sama dengan Bu Lina. Nah, ceritanya Kak Indra itu akan mengadakan penelitian untuk MJC Morning Prayer. Bagaimana morning prayer ini mempengaruhi orang-orang yang join mendapatkan pertumbuhan rohani yang luar biasa di dalam hidupnya. Dan bagaimana morning prayer ini sebenarnya bisa meningkatkan iman dan membawa impact di gereja masing-masing nih. Di gereja masing-masing sehingga orang itu memang beda. Kayak Bu Rustin ya. Sorry Bu Rustin, Amin. Ibu Rustin Surabaya ini dulu saya boleh lihat itu wajahnya beda setelah hari ini. Saya lihat itu ada perubahan, ada aura yang terbuka dari Ibu Rustin loh. Dulu Bu Rustin tuh selalu komplain dan mukanya itu agak gelap. Tahu. Kayak gitu kan. Bu Rustin, saya lihat pertumbuhan rohaninya luar biasa dan Ya, itu kinclong. ya, luar biasa. Cantik muda sekarang Bu Rustin. Pemikirannya sudah beda. Pengennya Cara marah pikir. aja, Bu. Pengennya marah. Pengennya marah, tapi sekarang tuh diganti dengan sukacita. Apalagi Iya, kita puji Tuhan. mengalami kesembuhan, Bu Rustin, betul? Sembuh. Iya, benar. Iya. Iya, Bu, benar. Haleluya. Kakinya yang pakai deker ya, sudah 5 tahun. Iya. 5 Hanya tahun. Dan bukan deker, Bu, suntik. Saya suntik gitu. Jadi kalau saya stres itu, Bu, pasti naik jambu gitu loh, Bu. Loh, kok ini saya pakai naik jambu tapi pakai tangga, tapi kalau orang tahu pasti saya dimarahi gitu kan, kaki sampai sakit-sakit. Seperti ada kekuatan gitu loh, Bu. Kalau saya stres itu. Jadi saya waktu keluar dari kamar mandi, udah nggak apa-apa. Nggak pakai deker, Wow. tangga. Gitu, itu puji Tuhan, Bu. Itu memang luar biasa. Dahsyat. Ini, Bu, boleh saya satu kesaksian, Bu? Ya, boleh ya, Bu ya. Ini luar biasa, Bu. Boleh, Bu. Sebentar aja, 1 menit. Saya itu kemarin rumah saya bocor, Bu. Saya ambil tukang, tapi saya dibohongi, nggak ditembel. Ternyata uang saya 300 diambil. Terus saya bilang, ya udah enggak apa-apa. Orang itu saya diambil enggak apa, tapi yang punya etika pamit kalau itu aku approve-nya diambil. Akhirnya saya ketiduran, Bu. Saya main-main YouTube terus ketiduran. Itu sekitar setengah 9 pagi, ya. Saya nyumpet kompor LPG. Terus saya setelah jam 2:30 saya tidur. Saya tidur sampai kira-kira jam 6, Bu. Sampai jam 6 itu di Bali teman-teman enggak ada yang, saya enggak bangun. Begitu bangun rumah saya gelap semua. Terus saya nyalakan, terus saya ke dapur. Ternyata LPG saya nyala, Bu. Nyala, saya pikir tikus itu yang buka LPG. Ternyata enggak. Oh iya, saya tadi lupa membuatkan tukang kopi, Bu. Membuatkan tukang untuk kopi, ternyata saya isi air 1 gelas seprapat.
Jadi mulai setengah 9 sampai jam 6 itu panci tidak terbakar dan tidak mengeluarkan Luar biasa. angus, dan LPG itu sedang penuh, Bu. LPG baru saya isi, LPG yang besar itu. Jadi tidak mengeluarkan hangus, cuma ya kosong, tidak ada airnya sama sekali. Itu mulai pagi sampai jam 6, Bu. Saya sampai itu luar biasa. Oh, berarti Tuhan cinta ya saya. Selama ini saya masih agak-agak mendongkol-dongkol kalau dikatain orang gitu ya. Dan masih ada mangkel, masih apa. Tapi sekarang enggak, Bu. Puji Saya Tuhan. iya, sekarang saya itu biarkan orang yang mengatakan, saya anggap itu berkat buat saya gitu. Gitu. Dahsyat. Bu Rosti. Ya, sebetulnya saya sudah enggak bisa ketemu di MGC mungkin karena mungkin saya terbakar, Bu. Kalau enggak itu terbakar mungkin sudah meninggal. Saya hari ini juga sudah enggak mungkin saya ke MGC. Enggak tahu Tuhan masih saya diberi nyawa ditebus dengan 300.000 tadi. Tugasnya belum Roh selesai, Bu Kudus Rustin. yang menjaga Ibu Rostin. Luar biasa. Bu Rustin ini mengalami kesembuhan, kakinya bisa berjalan normal, hanya mendengarkan firman tentang Roh Kudus di Zoom Dahsyat. MJC. Dia Itu. bilang nggak ada KKR kesembuhan. Firman-Nya dahsyat. Amin. Dan sekarang malah naik pohon ya Bu Rustin ya. Dahsyat kan, puji Tuhan ya. Iya, 2 kali, Bu. Musibah itu 2 kali. Oh, dahsyat. Di LPG itu sampai LPG itu. Ya, yang lebih hebat itu LPG-nya itu, Bu. Sampai tetangga saya bilang, ya bagaimana bisa menolong? Rujimu kamu tutup semuanya, ditutup sampai tidur di gedor-gedor nggak bisa bangun, di telepon nggak bisa nyala. Waduh, siapa gimana cara nolong? Mungkin tetangga kiri kanan bisa kebakaran. Saya bilang nggak apa-apa, yang penting kebakaran saya sudah terbakar dulu. Kalau Amin. saya nggak terbakar loh, Bu. Itu saya tetangga-tetangga sampai heran semua, heran. Diperiksa itu yang namanya panci diperiksa. Enggak. LPG-nya nyala, Bu. Bener, Bu. Saya sampai kaget, Bu. Nyala ya, Greg. Tapi saya kok ya tenang, kayak tenang. Berarti Tuhan masih cinta sama saya. Saya katakan Tuhan itu masih cinta sama saya ternyata ya. Begitu. Pak Indra, mungkin Pak Indra bisa pakai kasusnya Bu Rustin ini, bisa dipakai untuk untuk tesisnya Pak Indra. Ini 2 kesaksian yang luar biasa loh. Tapi kesaksian yang pertama itu dahsyat, itu Roh Kudus dahsyat. Hanya lewat doa pagi by Zoom ada KKR kesembuhan. Coba Amin. Amin. Keren banget. Ya, silakan Bu Lina. Ya, Bu Rustin tetap semangat, percaya. Kalau Bu Rustin masih ada di sini, masih ada di muka bumi ini, tujuannya adalah untuk menyatakan kasih dan kuasa Tuhan kepada orang-orang yang Bu Rustin kenal. Terus bertumbuh di dalam iman, tetap semangat. Dan ada yang pakai baju ungu-ungu, sepertinya mau bicara tuh. Pak Samadi, silahkan. Silakan Pak Samadi. Tumben ungu nih ya, warna janda. Ya, warna jendes ini. Silakan, Pendeta Wong Beso. Oh, ini kan anak raja kan, kalau raja kan ungu. Ya, anak raja kan ungu. Warna kerajaan. Haleluya. Mujizat itu selalu ada dan terus berjalan dan terus mengerjakan. Selama kita tetap yakin bahwa Tuhan itu berkuasa. Ya, dan MJC ini salah satunya adalah ketika orang-orang yang ada di dalamnya itu memang punya hati untuk rindu ketemu Tuhan. Ya. Amin. Itu dinyatakan. Dan yang kedua, setiap pembicara-pembicara itu memang tulus hanya ingin menyampaikan firman Tuhan. Ya. Artinya mereka ini punya hati untuk menjadi berkat di dalam MJC ini lewat kebenaran firman. Maka Roh Kudus itu akan bekerja luar biasa. Amin. Ya, hal ini yang membuat MJC ini terus akan naik, bukan turun. Jadi kita ini bersyukur kalau kita punya komunitas yang benar-benar membangun. Ya beda dengan gereja. Kadang-kala orang ke gereja itu belum tentu terbangun. Ke gereja belum tentu bertumbuh. Bahkan kadang-kala orang ke gereja belum tentu ada persaudaraan yang seperti di MJC ini. Iya.
betul hanya kita saling mendukung dan saling menopang. Nah, alangkah baiknya nanti juga seperti yang kami lakukan di persekutuan kami di sini, ketika ada yang sakit, ya untuk bisa ikut sepenanggungan, ya kita list, ya siapa yang terbeban untuk membantu, ya kita list, Bu, ya. Jadi koordinator menulis ada anggota kita yang sakit misalnya di rumah sakit, ayo kita sepenanggungan bersama-sama. Ya, kita list ada yang terbeban berapa. Bukan hanya kita ngomong, tapi kita bertindak. Ya, betul-betul kita saudara, betul kita ini satu tubuh Kristus yang merasakan. Nah, itu lebih baik. Ketika ada hal-hal yang memang kita perlu campur tangan atau perlu terlibat di dalamnya, kita terlibat benar-benar bahwa kita ini bukannya bersatu di dalam komunitas kebenaran firman Tuhan, mendengar dan menyampaikan, tetapi kita juga bersatu di dalam sepenanggungan di dalam penderitaan. Itu yang saat ini yang kami rindu untuk MCC ini berjalan bertumbuh. Amin. Ya, Tuhan berkati ya. Ya, mungkin nanti bisa Pak Samadi untuk presentasi tentang yang sudah dibuat oleh Pak Samadi dan teman-teman. Ada iuran per bulan tuh cuma 10.000 ya Pak ya? Iya, itu ya betul. Yang itu ya, maksudnya bukan itu ya. Kita punya komunitas persekutuan yang di Purwokerto itu ya, Bes. Ketika ada yang sakit, lalu koordinator itu mengelis, ya artinya begini, yang masuk rumah sakit, kita mau terbeban berapa, itu di list. Ya, artinya kita langsung sampaikan kepada mereka yang kena sakit itu, gitu loh. Bukan kalau ini kan apa istilahnya, tiap bulan itu kan bicara tentang sakit dan juga pedih ya. Kalau ini memang hanya komunitas saja. Artinya komunitas kita MCC ketika mendengar anggota kita atau salah satu anggota keluarga yang ikut MCC ini, datanya itu nanti ada datanya, misalnya doakan ibu ini di rumah sakit, misalnya kayak gitu. Lalu koordinator itu langsung ambil tindakan, mengelis, ayo kita ada keterbebanan, kita kasih untuk sesama anggota MCC. Nanti di list berapa, ada yang 100, ada 50 dan sebagainya, kayak gitu. Lah MCC nanti yang menyerahkan perwakilan itu kepada keluarga mereka. Lah ini lebih menaruh perhatian benar, kayak gitu loh. Artinya kita satu tubuh dalam satu komunitas kita, gitu loh. Amin. Ya. Itu inputan yang bagus Pak Samadi, Bapak Pendeta Cilacap. Terima kasih. Ini jadi satu perhatian kita semua ya. Bu Lina, Pak Weni, Bu Yuti, dan teman-teman nanti kita bicarakan. Mantap. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Samadi untuk usulannya. Nanti akan dibicarakan oleh pengurus untuk kedepannya bagaimana. Tetapi suatu usulan yang baik. Dan saat ini apakah masih ada yang mau menyampaikan peneguhan atau mau memberikan kesaksian? Pak Johannes, apa kabar? Kemudian tadi ada siapa lagi yang belum terpapar? Ada Pak Desem. Tadi kayaknya Pak Desem sempat raise hand ya? Iya, Pak Desem Aku silakan. pasti tiker. Ya. Mantap. Mas Yanipar, silakan. Iya, aduh, jadi terpaksa harus ganti posisi nih. Sakit kah? Bukan, baru bangun kan. Insomnia. Besok-besok saya telepon deh jam 3 ya supaya ikut Iya, bangun. insomnia. Kalau masuk jam 4 atau setengah 5 hanya berdua sama apa yang dari mana itu? Ini dari Pak Purwokerto, Hengki itu selalu teman saya pertama kali. Purwokerto, rajin sekali, betul. Ya, beliau selalu pertama kali kalau saya nggak bisa tidur ya. Jangan Insomnia. pikirin mereka terus.
Bergadang Jadi terus. saya mau menyampaikan, jadi saya mau menyampaikan memang ketika kita pada circle yang tepat, orang-orang yang tepat, yang saling mendukung, lihatlah pengaruhnya seberapa besar. Tidak hanya sekedar kesembuhan seperti yang dialami Pak Rustin, tidak sekedar pengajaran, tapi lebih dari sekedar itu, unspeakable, untalkable, itu yang sesuatu hal yang let's say bagaimana mengkonkretkan yang abstrak, nggak bakal mungkin kan. Bagaimana contohnya langkah-langkah apa yang dilakukan supaya sembuh secara spiritual, mana ada, nggak ada, abstrak semua. Nyata. Nah, artinya saya rasa semakin kita memberitahukan kepada orang-orang lain, kita nggak bicara kuantitas ya, tapi kita bicara kasih sayang. Semakin kita membicarakan sama orang lain, mari bergabung pada circle yang tepat, orang-orang yang bukan toksik. Nah, itu akan membangun diri kita. Dan saya dalam hal ini bangga mendengarkan apa yang disampaikan tentang Bu Rustin, karena Bu Rustin ini kan tidak cuma hanya di sini, tetapi saya yakin di sini jauh lebih baik. Saya tidak bisa membandingkan sama yang lain ya, tidak. Tetapi jauh lebih baik bagaimana saling mendukung itu dilakukan. Firman berkata, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Firman mengatakan, jangan tinggalkan fellowship. Ini kan kita berfellowship, setelah selesai kita dengarkan khotbah, kita berfellowship. Itulah pengaruhnya. Kurasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Shalom. 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 Ya, terima kasih, Pak Bisa. Desem. Dahsyat. Tuh. Kita Boleh terus nggak ada Pak bertumbuh Edi dalam bersama-sama. Pak Ya, Edi ini udah lama nih Pak Edi. Pak Edi, apa kabar? Sudah lama Pak Edi. jadi Nah, pendengar. Ayolah jadi pembicara. ya, silakan sudah Pak Silakan Pak Edi. Edi. Shalom semua. Shalom. Oh, Pak Edi. Malu ditunjuk. Terima kasih Bu Silvi, selalu dengan semangat ya menceritakan firman Tuhan itu yang saya nggak pernah miss lah, ngikutin walaupun kadang tutup kamera. Terima kasih Bu. Sebenarnya udah jelas sih, nggak ada yang dikomentarin lagi. Karena betul yang apa Ibu, kita harus praktekkan ya. Roh Kudus yang ada dalam hati kita harus membuka diri ya. Yang sama Ibu Rusin juga di komunistan lain, saya lihat ada juga. Ya, memang beda sekarang Bu Rusin. Iya, betul. Jauh beda, saya lihat. Kan dulu rasanya komplain mulu ya dari maaf ya Bu, maaf sorry. Tapi saya jujur aja bilang, ya tapi sekarang betul positif selalu gitu ya. Jadi nggak ada komplain lagi. Nah, Ya. dalam hidup saya juga sama sebenarnya, banyak amarah, banyak dendam ya. Ya saya lalu belajar mengampuni lah sekarang. Mesti Ya. mengampuni, ngapain kita pegang apa beban di hati kita ya. Jengkel, emang enak jengkel terus kan enggak. Jadi harus kita bebaskan. Nah itu yang hikmahnya yang tadi Bu Silvi bilang. Jadi ya betul itu hikmat dari Tuhan itu. Ya walaupun kita nggak sempurna, kita berusaha keras ke sana. Intinya itu mungkin ya. Itu aja Bu Silvi, saya nggak ada pertanyaan sih, udah clear semua sih. Amin, puji Tuhan. Ya, Ya, terima Tuhan kasih. Yesus memberkati ya. Ya, terima Amin. kasih Semangat Pak Pak Edi Edi. yang sudah menguatkan pada pagi hari ini untuk firman bahwa benar firman itu. Ada lagi kah? Itu Ada Bu. Pak Tadi Benyamin belum. Luki mau bicara, Sudah. Pak. Pak Silakan. Benyamin Luki. Silakan Pak Benyamin Luki. Iya, terima kasih. Saya meresponnya aja tentang MGC Community ke depan itu berdampak ya. Ini kesaksiannya seperti saudara-saudara tahu, saya juga punya komunitas ya, dan salah satu visi misi yang Tuhan taruh yaitu lewat proyek Lumbung Yusuf. Jadi kita menjadi pipa atau saluran, dan Tuhan membawa kami itu sudah hampir 1 tahun ya
dari bulan Desember itu selain masuk di Nusa Kambangan, kami ada satu program yaitu membuat satu seminar ya. Seminar itu dan kerjasamanya itu atau khusus ya, khusus itu untuk para hamba Tuhan garis depan ya. Artinya mereka gembala-gembala sidang yang ada di kalau saat ini selama setahun ini saya sudah melakukan ini, seminar ini bekerja sama dengan PPHTGD. PPHTGD itu pelayanan persekutuan hamba Tuhan garis depan. Jadi bulan Desember kami kerjasama dengan PPHTGD Kebumen, kemudian bulan Maret PPHTGD dengan Banyumas, kemudian PPHTGD Cilacap Barat, kemudian PPHTGD Cilacap Timur, yang terakhir kami Juli, dan kami ketemu dengan tim Pak Weni ya waktu itu. Nah itu Bapak Ibu kita punya target selalu kurang lebih 70 leader ya, gembala-gembala gitu. Nah kita kan MJC Community ini banyak leader pemimpin ya, rata-rata juga S2 ya, MTH. Nah maksud saya kita juga bisa menjadi berkat memperlengkapi para hamba Tuhan yang ada di pedesaan gitu ya. Biasanya seminar itu mulai dari jam 9 sampai jam 2. Nah, memang kita berkorban itu, jadi setiap hamba Tuhan yang hadir itu kita memberikan transportasi. Kalau selama ini kami lakukan, kami memberikan 50.000 per hamba Tuhan. Itu hitung-hitungan untuk ganti transportasi atau bensin ya, premium gitu ya, atau untuk mereka datang. Dan biasanya seminar seperti itu kan ada break coffee break ya, ada snack, kemudian ada makan siang gitu. Nah itu yang kami lakukan. Nah sekali lagi saya melihat kan MJC ini punya potensi yang luar biasa dengan pemimpin-pemimpin gereja atau pemimpin-pemimpin juga bahkan dosen-dosen teologi gitu. Jadi kedepannya saya tahu kan ini kita Januari ini kita akan mengadakan mission trip lagi kan, yaitu kita fokus ke NK Nusa Kambangan dan juga KKR. Nah saya sih coba menawarkan kenapa tidak untuk hari Rabu ya, itu kita adakan seminar gitu ya. Ini usulan saya untuk para hamba Tuhan, dan setelah ibadah atau setelah seminar itu ya, biasanya selesai jam 2 kita bisa sambung di tempat yang sama itu ibadah KKR untuk umum gitu ya. Untuk umum itu sekitar jam 4 sampai jam 6. Jadi pengalaman kemarin waktu bulan Juli tim di Adipala itu ibadah kita jam 6 sore, selesai mungkin sekitar jam 8, dan jadwal keberangkatan kereta api kurang lebih jam 11 ya Pak Weni ya, waktu itu ya. Betul. Jadi untuk space waktu saya pikir itu bisa gitu. Nah itu ini usulan saya. Terima kasih supaya benar-benar membawa dampak untuk pemimpin-pemimpin gereja yang ada di pedesaan. Ya, Tuhan berkati. Ya, memang teman. Usulannya dari Pak Pastor Benjamin Luki nanti kita responin ya. Memang kita nanti ada mission trip lagi, MJC mission trip tanggal 20 Januari sampai tanggal 22 Januari kita akan mission trip ke daerah Pastor Samadi, kemudian Cilacap ke Pastor Ponibayong, kita masuk lagi ke NK. Terima kasih buat teman-teman yang sudah daftar semuanya, sudah terkumpul, kita 20 orang ya, sudah fix semuanya. Tuhan Yesus berkati, doakan selalu. Amin. Terima kasih. Bu Lina, silakan Bu Lina.
Ya, terima kasih Pak Benyamin Luki untuk sharingnya. Ya, banyak Pak di sini yang bisa nanti diwakilkan. Kalau saya nggak bisa Pak. Ada Pak Johannes yang sangat bagus di dalam bidangnya. Itu bisa membekali hamba-hamba Tuhan untuk bisa di Iya. assessment. Ada kan Pak Jo di sini? Wah, luar biasa. Saya banyak dibantu hasil dari asesmennya Pak Jo, sehingga kehidupan saya menjadi lebih baik, jauh lebih baik. Juga karena MGC ini. Wah, banyak ya berkat. Jadi bukan karena saya host di sini, tapi memang banyak berkat yang kita dapatkan melalui MGC Morning Prayer ini. Hal yang positif kita ambil, hal yang negatif kita hilangkan, kita tinggalkan. Ya, tetap semangat. Pagi ini kita sudah akan tutup karena tak terasa sudah 6.27. Kita akan tutup. Bolehkah meminta Ibu Eri yang pimpin dalam doa penutup? Bu Lina, kita kasih Ya. closing dulu buat Pastor Silvi. Oh, silakan. Silakan Pastor Silvi. Silakan Bu Silvi. Ya, jadi saya dengar semua bagus. Terus tadi saya lupa Bapak siapa. Jadi sebetulnya firman dari yang disampaikan tadi dari Amsal itu, kesembuhan bukan cuma penyakit ya, tapi pemulihan hati. Itu aja garis besarnya. Hati. Jadi pemulihan, bahkan di dalam Kisah Rasul 3, kalau kita melihat itu 19, 20, 21, pemulihan segala sesuatu. Jadi bukan cuma sembuh. Yang disembuhkan itu tubuh, jiwa, roh. Itu saja saya percaya kita semua diberkati. Amin. Semangat. Amin, Pastor Silvi. Amin. Terima kasih, Pastor Silvi. Ibu Eri, ada Bu Eri untuk pimpin doa penutup dan doa Bapak kami, dilanjut dengan Ibu Silvi, doa berkat. Ada Bu Eri? Lagi. Ya, Bu Lina. Oh ya, silakan Bu Eri pimpin dalam doa penutup dan doa Bapak kami. Oh, Nanti Bu Lina boleh Pak Desem aja, Bu Lina. Oh, Pak Desem. Monggo Pak Desem. Maaf lagi di belakang. Pak Desem. Baik. Silakan. Baik. Ya, kita berdoa ya. Terpujilah nama Tuhan, Raja semesta alam, Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan untuk selama-lamanya kasih setiamu. Bahkan di pagi hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul. Walaupun dari berbagai daerah, berbagai situasi, dan bahkan tempat waktu ya Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, tolong kami Tuhan untuk bisa terus mengerti rencanamu, mengerti firman-Mu, mengerti isi hati-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami kuat mengerjakan seperti yang Kau inginkan. Amin. Tolong kami Tuhan, berikan kami kekuatan untuk tetap teguh bersama-Mu. Ya, Yesus. Tuhan yang Maha Baik, setiap pribadi di tempat ini, Kau jamah hatinya Tuhan. Amin. Biar setiap pribadi di tempat ini Tuhan, melalui Zoom ini Tuhan, semakin belajar dan semakin bisa melakukan apa yang Kau inginkan. Ya. Maha Baik, untuk permohonan kami Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Baik yang bersembah. Amin. Amin. Lanjut dengan doa Bapak kami. Doa Bapak kami bersama-sama. Bersuara, Bapa kami yang ada dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita, memohon berkat Tuhan turun atas setiap kita. Biarlah masuk keluar kami diberkati Tuhan. Rumah kami diberkati Tuhan. Amin. Kami diberkati Tuhan. Dan apa saja yang kami buat berhasil, beruntung, dan keadaannya baik. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Yesus Kristus sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Makasih. Amin. Terima kasih Ibu Sina. Thank you Pastor Silvi. Semuanya Ibu Cindy di sini. Lina, Pak Wendy. Ya, terima kasih buat semuanya. Ketemu besok dengan Pak